Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izhar, nomor pokok mahasiswa 0516201120, program studi pengelolaan sumber daya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ikan. Dalam pembahasannya saya akan membagi pada 4. Yang pertama, pengertian sistem reproduksi pada ikan. Yang kedua, organ reproduksi ikan. Kemudian yang ketiga, cara reproduksi ikan. Yang keempat, seksualitas ikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem reproduksi ikan. Sistem reproduksi ikan pada umumnya hampir sama untuk semua spesies. Sistem reproduksi itu sendiri adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Untuk dapat melakukan reproduksi, maka harus ada gamet jantan dan betina. Penyatuan gamet jantan dan betina akan membentuk zigot yang selanjutnya berkembang menjadi generasi baru. Dan pembahasan yang kedua yaitu organ reproduksi ikan. Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Organ reproduksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, jantan. Gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Kemudian yang kedua, betina. Gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang ketiga, cara reproduksi ikan. Cara reproduksi ikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yaitu sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embrio ikan berkembang di luar tubuh sang induk. Contoh ikan pada umumnya. Yang kedua, vivipar, kandungan kuning telur sangat sedikit. Perkembangan embrio ditentukan oleh hubungan dengan plasenta dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Kemudian yang ketiga, ovovivipar, sel telur cukup banyak mempunyai kuning telur. Embrio berkembang di dalam tubuh ikan induk betina dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Kemudian yang keempat adalah seksualitas ikan. Terdapat beberapa tipe seksualitas pada ikan, yaitu heteroseksual, monoseksual, dan hermafrodit. Pertama, heteroseksual. Populasi ikan yang berbeda seksualitasnya disebut heteroseksual, biseksual, atau dionysius. Pada setiap individu hanya memiliki satu jenis kelamin, yaitu jantan atau betina, dan berlaku seumur hidup. Kemudian yang kedua, homoseksual. Populasi yang hanya memiliki satu kelamin atau kelamin tunggal, ini hanya terdiri dari betina saja. Fenomena monoseksual atau kelamin tunggal merupakan sifat sejumlah spesies ikan membentuk keturunan monoseksual yang disebut partenogenesis. Partenos yang berarti perawan dan genesis yang berarti kejadian, yang mencakup dua bentuk, yaitu ginogenesis dan hibridogenesis. Kemudian yang ketiga, hermafrodit. Hermafrodit adalah sifat seksual ikan yang dapat membawa jaringan jantan dan betina dalam tubuhnya atau menghasilkan spermatozoa dan ovum secara bersamaan. Spesies demikian juga dapat disebut hermafrodit normal. Berdasarkan sifat perubahannya, hermafrodit dibagi menjadi 3, yaitu pertama, hermafrodit sinkroni. Hermafrodit sinkroni adalah ikan yang termasuk pada gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang bisa matang pada waktu yang bersamaan. Pada awal pemijahan, ikan berlaku sebagai jantan dan mengeluarkan sperma, atau sebagai betina terlebih dahulu dan mengeluarkan telur. Setelah itu ikan tersebut berganti peran sebaliknya. Contoh pada ikan Turnus orientalis. Kemudian yang kedua, hermafrodit protogini. Hermafrodit protogini adalah ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan kelamin dari betina menjadi jantan. Pada beberapa ikan yang dalam golongan ini sering terjadi pada satu kali pemijahan. Jaringan ovariumnya mengerut dan jaringan testisnya berkembang. Contohnya pada ikan kerapusun. Kemudian yang ketiga, hermafrodit protandri. Hermafrodit protandri adalah perubahan kelamin dari jantan menjadi betina. Saat masih muda, gonadnya mempunyai daerah ovarium dan testis, tapi jaringan testis tadi mengisi sebagian gonad pada bagian lateroventral.
setelah jaringan testisnya berfungsi dan dapat mengeluarkan sperma, akan menjadi masa transisi di mana selama itu jaringan ovariumnya membesar dan testisnya mengkerut. Contohnya pada ikan balut. Baik, cukup sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.